la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang ketiga, wa ita'uz zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan. Dan yang kelima, wal hajju baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini rukun 5 ini wajib kita hafalkan. Ayo sekarang, siapa yang hafal rukun Islam? Wajib semuanya. Jangan sampai kita nggak hafal. Hakikat agama Islam bukan hanya di KTP, bukan di dalam statusnya kita agama Islam. Kita harus mengetahui hakikatnya apa yang Allah wajibkan kepada kita. Bahwa Islam ini ada 5 bagian yang wajib kita hafal. Yang pertama ada syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang pertama, wajib yakin bahwa kita ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Kita harus berbuat taat dengan tujuan kita hanya untuk Allah. Itu hakikat kita Islam. Itu pertama Islam. Maka kalau orang non-Muslim ketika memasuki agama Islam, pertama kali diwajibkan untuk mengucapkan syahadat supaya agar dia sah memasuki agama Islam. Kalau dia nggak mau memenuhi syarat, nggak mau masuk ke agama Islam, nggak mau mengucapkan syahadat, maka Islamnya tidak sah. Itu yang pertama. Harus ada iktikad di hatinya mereka, ada keyakinan bahwa dia kepingin masuk ke Islam. Bukan hanya orang non-Muslim, hatta kita pun orang Muslim wajib di hati kita iktikad, yakin kepada Allah. Kita ibadah ini hanya untuk Allah, haji untuk Allah, puasa Ramadan untuk Allah, sholat kita bukan untuk manusia, bukan untuk imam, tetapi hakikatnya sujud kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Itu artinya syahadat. Jadi saksi bahwa yakin bahwa Allah adalah Maha Tunggal, Maha Esa, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat wajib. Kalau sudah agama kita Islam, wajib, gak ada utur. Sholat gak boleh ditinggal. Sekalipun mereka sakit, udah diinfus di rumah sakit, wajib sholat itu gak boleh ditinggal. Kalau sholat gak bisa berdiri, sholat duduk. Kalau gak bisa duduk sholatnya rebahan. Yang bisa rebahan, sholatnya tiduran. Subhanallah, tidak ada utur mengenai bab sholat. Wajib untuk melakukan sholat. Gak bisa wudu, ya sudah tayamum dengan debu. Kita cari debu, kita tayamum. Kalau gak bisa pakai air. Saking atau Allah memerintahkan kepada kita sholat jangan ditinggal, karena sholat sangat penting. Bahkan nanti kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling pertama di alam kubur yang ditanya adalah sholat. Bukan ditanya haji, bukan ditanya setiap hari keluarkan sedekah, bukan. Allah akan tanyakan kita di alam kubur, bagaimana kabar ini fulan tentang sholatnya. Kalau sudah sholatnya benar, maka semua amal ibadahnya dan berikutnya bakal benar. Tetapi kalau misalkan sholatnya tidak benar, sholatnya bolong-bolong, maka kita setiap tahun yang pergi haji, setiap hari mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, puasa setiap hari rajin, tapi sholatnya bolong-bolong, maka semua amal ibadahnya, ya semuanya bakal hancur. Tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting sholat, wajib. Makanya tanda-tanda orang beriman ketika dia mendengar panggilan Allah azan, mereka tinggalkan semua aktivitas kerja. Mau itu di kantor, mau itu menulis gimana pun, dengar azan tinggalkan. Langsung mereka bersiap-siap untuk menuju ke masjid. Mereka wudu, mereka langsung melakukan sholat. Itu orang yang beriman kepada Allah. Mereka gak mundur, gak diundur sholat, langsung dengar azan ditinggalkan semua, langsung menuju ke masjid melakukan sholat. Subhanallah, itu pentingnya sholat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika di akhir hidupnya, ketika meninggal, Nabi berwasiat, berucap kepada anak yang bernama Fatimah Al-Zahra, dibisikkan di kupingnya,
wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada sahabat-sahabatku dan kepada umatku yang akan datang. Kata Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa wasiat kau ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, wasiat aku hanya satu, sholat dijaga. Kalau sholatnya benar, maka aku yang pertama kali bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Masya Allah. Ada harapan kalau orang melakukan sholat. Sampai kata ulama mengatakan, kalau ada orang bandel, anak kita ini bandel, Masya Allah, bandel banget, gak bisa dibilangin, tapi sholatnya rajin, maka orang tersebut ada harapan Allah akan kasih dia hidayah. Jangan dinilai orang itu udah hidupnya sengsara, hidupnya susah, hidupnya melarat, enggak. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kalau ada orang yang menjaga sholat. Subhanallah. Itu kan ulama menyatakan. Itu pentingnya sholat, jangan kita tinggal. Maka kalau ada orang yang hatinya enggak tenang, banyak cobaan dan ujian, berarti sholatmu dibenarkan dulu. Hati-hati sholat. Maka ulama menasihatin orang, pasti gak lepas dengan sholat dulu. Diperhatikan sholat, jamnya diperhatikan, waktunya diperhatikan, jangan dilalaikan. Ini kadang-kadang Masya Allah, bagi sekarang banyak orang nonton bola Piala Dunia. Udah sholat isyanya undur dulu, nanti dulu sholat isyanya, lanjut lagi nonton bola jam 2 malam, nanti aja sholat isyanya masih lama atau subuh, sampai jatuh tidur, akhirnya sholat isyanya tinggal. Nah, hati-hati. Ini nasihat saya, tolong diperhatikan sholatnya, jangan ditinggal. 5 waktu dari subuhnya, zuhur, asar, maghrib dan isya diperhatikan. Apalagi kalau ada orang yang menjaga sholat berjamaah, itu luar biasa, melebihi luar biasa di hadapan Allah. Kalau orang sudah menjaga sholat berjamaah, maka orang tersebut Allah akan menjaganya di dalam kehidupannya sehari-harinya. Ya, itu tentang masalah sholat. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan sebelum ditutup dengan doa. Ada pertanyaan? Ada.